Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut, yaitu matematika kelas 7 SMP atau MTS. Untuk belajar tentang hubungan antar sudut ini, yang pertama adalah sudut yang saling berpelurus. Untuk sudut yang saling berpelurus ini bisa kita gambarkan seperti ini. Sudut yang saling berpelurus itu maksudnya adalah dua buah sudut yang jika digabung akan menjadi sebuah sudut lurus. Jadi sudut yang saling berpelurus itu jika terdapat dua buah sudut, kemudian dua buah sudut itu digabung akan menjadi sebuah sudut lurus. Pada gambar ini, sudut ABD itu ini berpelurus dengan sudut CBD itu sudut ini. Sudut ABD ini dan sudut CBD ini jika digabung menjadi sudut ABC yang merupakan sudut lurus. Ingat bahwa pada pertemuan yang lalu sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Sehingga di sini besar sudut yang saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Maka kita bisa menuliskan bahwa ukuran dari sudut ABD yang ini kemudian ditambah dengan ukuran sudut CBD yang ini jumlahnya atau jika ditambah diperoleh 180 derajat. Sehingga jika kita mempunyai gambar seperti ini, misalnya ini diketahui 60 derajat, maka untuk mencari besar sudut ini kita gunakan konsep sudut berpelurus ini. Karena 60 derajat ini dan yang ini membentuk sudut lurus, sehingga ini kita bisa memperolehnya dengan cara sudut lurus dikurangi yang sudah ada ini, yaitu 60 derajat. 180 derajat dikurangi 60 derajat diperoleh 120 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 120 derajat. Selanjutnya adalah sudut yang saling berpenyiku. Perhatikan gambar berikut. Sudut yang saling berpenyiku ini adalah dua buah sudut yang jika digabung maka akan menjadi sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jika pada gambar ini sudut ABC ini merupakan sudut siku-siku, maka sudut ABD ini dan sudut CBD ini adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Karena kedua sudut ini jika digabung akan menjadi sudut ABC dan sudut ABC ini adalah sudut siku-siku. Besar sudut yang saling berpenyiku itu jumlahnya adalah 90 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa ukuran sudut ABD itu yang ini, kemudian ditambah dengan ukuran sudut CBD itu yang ini, maka hasilnya adalah 90 derajat. Karena ABD dan CBD adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Misalnya saya punya contoh seperti ini. Ini diketahui sudut siku-siku. Selanjutnya, misalnya ini 40 derajat. Maka untuk mencari besar sudut ini, kita gunakan konsep ini, bahwa dua sudut yang saling berpenyiku ini jumlahnya adalah 90 derajat.
Maka besar sudut ini kita bisa cari, yaitu 90 derajat dikurangi yang sudah ada ini, 40 derajat diperoleh 50 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 50 derajat. Sekarang perhatikan beberapa penggunaan pelurus dan penyiku untuk soal yang nomor 1. Pelurus dari 20 derajat sama dengan titik-titik. Berarti kita harus mencari sebuah sudut yang besarnya jika dijumlah dengan 20 ini hasilnya adalah 180 derajat, yaitu sudut lurus. Maka caranya di sini 180 derajat ini sudut lurus dikurangi ini 20 derajat. Maka diperoleh 160 derajat. Jadi 160 derajat ini merupakan sudut pelurus dari 20 derajat. Karena 20 derajat jika ditambah dengan 160 derajat hasilnya adalah sudut lurus. Yang kedua, pelurus dari 130 derajat. Kita cari besar sudut yang jika dijumlah dengan 130 ini hasilnya adalah 180 derajat. Caranya seperti ini, dikurangi yang sudah ada 130 derajat. Dikurangi biasa 180, dikurangi 130 diperoleh 50 derajat. Berarti pelurus dari 130 derajat ini adalah 50 derajat. Selanjutnya yang nomor 3, pelurus dari 100 derajat dengan cara yang sama, 180 derajat dikurangi ini yang sudah ada 100 derajat dikurangi biasa diperoleh 80 derajat. Maka pelurus dari 100 derajat ini adalah 80 derajat. Selanjutnya penyiku dari 80 derajat. Berarti kita harus mencari sudut yang besarnya jika dijumlah dengan 80 derajat ini ketemunya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berarti caranya 90 derajat dikurangi dengan ini 80 derajat diperoleh 10 derajat. Maka penyiku dari 80 derajat ini adalah 10 derajat. Yang nomor 5, penyiku dari 50 derajat dengan cara yang sama, penyiku berarti 90 derajat dikurangi 50 derajat yang ini dikurangi biasa diperoleh 40 derajat. Maka penyiku dari 50 ini adalah 40 derajat. Karena 50 ditambah 40 ketemunya 90 derajat yang merupakan sudut siku-siku. Yang terakhir, penyiku dari 32 derajat dengan cara yang sama, sudut siku-siku dikurangi ini 32 dikurangi biasa diperoleh 58 derajat. Maka penyiku dari 32 ini adalah 58 derajat. Besar sudut QOR. QOR itu ini. Ini adalah QOR. Pada gambar di bawah ini adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep sudut yang saling berpelurus. Berarti sudut POR itu yang ini, kemudian ditambah dengan sudut QOR, maka jumlahnya harus 180 derajat. Karena sudut POR dan sudut QOR merupakan dua sudut yang saling berpelurus. Sekarang kita substitusikan POR-nya 4X, QOR-nya 2X sama dengan 180 derajat yang ini dijumlah biasa 4X
ditambah dengan 2X diperoleh 6X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dibagi dengan ini 6, diperoleh X sama dengan 30 derajat. Sekarang pertanyaannya adalah sudut QOR. QOR itu ini, yaitu 2X. X-nya sudah kita peroleh, yaitu 30, berarti 2 kali 30 derajat, maka diperoleh 60 derajat. Jadi sudut QOR ini adalah 60 derajat. Selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan gambar besar pelurus sudut AOC. Pelurus sudut AOC adalah sudut BOC. Jadi jika ditanya pelurus dari AOC adalah sudut BOC, berarti kita sama saja dengan mencari besar sudut BOC. Untuk mencari pelurus sudut AOC ini kita gunakan konsep sudut yang saling berpelurus, karena sudut AOC yang ini ditambah dengan sudut BOC yang ini merupakan dua sudut yang saling berpelurus, jumlahnya adalah 180 derajat. Kita substitusikan AOC-nya adalah 3X dikurangi 6 ditambah BOC-nya adalah 4X ditambah 25 sama dengan ini 180 derajat. Yang variabelnya sama kita jumlah, diperoleh 7X sama dengan 180 derajat. Ini dipindah ke ruas kanan menjadi ditambah 6, ini dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 25 derajat. Maka di sini 7X sama dengan 180 ditambah 6 dikurangi 25 diperoleh 161 derajat. Maka X sama dengan 161 derajat dibagi dengan 7 diperoleh X sama dengan 23 derajat. Sekarang yang ditanya pelurus dari AOC. Pelurus dari AOC ini adalah sudut BOC. Berarti kita cari sudut BOC ini. Besarnya adalah sama dengan 4X. X-nya sudah ada, yaitu 23. Berarti bisa kita tulis 4 kali 23. Kemudian ditambah ini 25. Sama dengan 4 kali 23 diperoleh 92 ditambah 25 dijumlah biasa 92 ditambah 25 diperoleh 117 derajat. Berarti besar sudut pelurus dari AOC yaitu 117 derajat atau sudut BOC ini. Besar penyiku dari SQR. Berarti yang ditanyakan itu bukan SQR-nya, tetapi penyiku dari SQR. SQR itu ini. Nah, ini SQR. Penyiku dari SQR adalah sudut ini. Nah, ini penyikunya. Maka untuk menentukan besar sudut PQS ini kita gunakan konsep sudut yang saling berpenyiku. Berarti di sini kita bisa membuat bahwa sudut PQS yang ini ditambah dengan sudut SQR yang ini hasilnya harus 90 derajat karena keduanya saling berpenyiku. Selanjutnya kita substitusikan PQS-nya 6X ditambah 4 ditambah SQR-nya 3X ditambah 5 sama dengan 90 derajat. Yang variabelnya sama kita jumlah,
diperoleh 9x sama dengan 90 derajat ini dikurangi dengan ini 4 ditambah 5 yaitu 9. Maka 9x sama dengan 90 dikurangi 9 diperoleh 81. Maka x sama dengan 81 dibagi 9 diperoleh 9 derajat. Berarti besar nilai x-nya adalah 9 derajat. Selanjutnya dicari penyiku dari SQR. Tadi sudah disampaikan bahwa penyiku dari SQR ini adalah sudut PQS. Maka kita cari besar sudut PQS sama dengan 6x ditambah 4 sama dengan 6 kali x. X-nya sudah kita dapatkan yaitu 9 ditambah 4 sama dengan 9 kali 6 54 ditambah dengan 4 diperoleh 58 derajat. Berarti penyiku dari SQR yaitu sudut PQS adalah 58 derajat. Soal yang kedua, besar penyiku dari POR. Ini hampir sama dengan contoh pertama ini. Penyiku dari POR itu ini, penyikunya adalah ini. Berarti kita gunakan konsep sudut yang saling berpenyiku. Kita tulis sudut POR yang ini ditambah dengan sudut ROQ yang ini, jumlahnya adalah 90 derajat. Kita substitusikan POR-nya 3x dikurangi 5, kemudian ROQ-nya diperoleh 2x ditambah 5 dari gambar ini. Derajatnya tidak kita tulis, sama dengan 90 derajat. Selanjutnya ini variabelnya sama, dijumlah diperoleh 5x sama dengan ini negatif 5 dengan 5 hasilnya 0 sehingga tinggal 90 derajat. Maka x sama dengan 90 derajat dibagi dengan 5 diperoleh x sama dengan 90 dibagi 5 diperoleh 18 derajat. X-nya diperoleh 18 derajat. Kita tahu bahwa penyiku dari POR itu ini, penyikunya adalah ini, yaitu sudut ROQ. Ini penyikunya sama dengan 2x ditambah 5 sama dengan 2 kali x-nya sudah ada 18 ditambah 5, 2 kali 18 36 ditambah 5, 36 ditambah 5 diperoleh 41 derajat. Berarti penyiku dari POR adalah 41 derajat. Selanjutnya yang ketiga adalah sudut yang bertolak belakang. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ada dua buah garis yang saling berpotongan. Misalnya ini garis AB, kemudian garis yang lain adalah CD. Maka di sini terbentuk beberapa sudut karena AB dan CD berpotongan misalnya di titik T. Maka sudut BTD, jadi sudut BTD ini bertolak belakang, jadi bertolak belakang dengan sudut apa? Sudut ini. Jadi ini bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu adalah dua sudut yang arah hadapnya itu berlawanan. Yang satu ke sana, yang satu ke arah kiri sini. Jadi sudut BTD yang ini bertolak belakang dengan sudut ini, yaitu sudut AC.
ATC. Jadi sudut ATC. Kemudian yang ini yaitu sudut BTC. Berarti kalau saya tulis sudut BTC ini bertolak belakang dengan sudut ini, bertolak belakang, arah hadapnya berlawanan. Berarti ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas. Jadi sudut BTC ini berlawanan dengan sudut ATD. Jadi dengan sudut ATD. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama. Jadi sudut yang bertolak belakang besarnya sama, maka di sini sudut BTD itu besarnya sama dengan sudut ATC. Kemudian yang ini sudut BTC berarti besarnya sama dengan sudut ini, yaitu sudut ATD. Sekarang perhatikan, misalnya di sini ada contoh saya buat seperti ini. Ada dua buah garis yang berpotongan. Misalnya di sini sudutnya 110 derajat. Maka sudut-sudut yang lain ini dengan mudah bisa kita tentukan dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari. Jika besar sudut yang ini 110 derajat, maka yang ini tentu besarnya juga 110 derajat. Kenapa? Karena sudut yang ini dan yang ini merupakan dua sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian bagaimana mencari sudut yang ini? Ingat, kita gunakan konsep sudut lurus, yaitu berpelurus tadi. Sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Berarti yang ini cara mencarinya 180 derajat dikurangi yang ini, yaitu 110 derajat, maka diperoleh 70 derajat. Berarti besar sudut yang ini 70 derajat. Selanjutnya mencari yang ini akan dengan mudah, bahwa sudut yang ini dengan sudut yang ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Berarti ini juga 70 derajat. Itu penggunaan konsep sudut yang bertolak belakang. Perhatikan contoh ini. Ini mengambil dari buku siswa. Pertama, kita cari besar sudut B ini. Sudut B ini sudah jelas bertolak belakang dengan ini. Maka besar sudut B itu adalah 70 derajat. Karena sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Selanjutnya kita cari yang ini, besar sudut A. Sudut A ini dengan 70 ini adalah dua sudut yang saling berpelurus. Maka jumlahnya 180 derajat. Sehingga besar sudut A itu sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? Dikurangi ini. Dikurangi 70 derajat, sehingga besar sudut A adalah 110 derajat. Karena sudut A sudah ketemu, maka sudut C dengan mudah kita cari. Gunakan saja sudut yang saling bertolak belakang. Sudut C itu besarnya sama dengan sudut A karena saling bertolak belakang, yaitu 110 derajat. Dengan cara yang sama, misalkan kita cari yang ini, Q derajat, hasilnya adalah ini 52. Karena Q dengan 52 ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Selanjutnya kita cari besar sudut ini, sudut P. Sudut P dan 52 ini adalah dua sudut yang saling berpelurus. Maka sudut P sama dengan 180
dikurangi 52 derajat. Karena pelurus itu jumlahnya ini 180. Maka sudut P hasilnya adalah 128 derajat. Selanjutnya untuk menentukan R ini bertolak belakang dengan sudut P ini, bertolak belakang, besarnya sama, maka R sama dengan P sama dengan 128 derajat. Selanjutnya yang ini, sudut E. Silakan dicermati, sudut E ini bertolak belakang dengan ini, yaitu bertolak belakang dengan 130. Berarti E itu besarnya 130 derajat. Selanjutnya kita cari D ini. D ini adalah pelurus dari 130. Jadi 130 dan D ini adalah dua sudut yang saling berpelurus. Berarti sudut D itu karena pelurus berarti 180 dikurangi yang sudah ada 130, maka besar sudut D adalah 50 derajat. Selanjutnya yang F ini, sudut F ini bertolak belakang dengan sudut ini, yaitu dengan sudut D. Jadi sudut D ini bertolak belakang dengan F. Ingat besarnya sama, bertolak belakang, berarti F sama dengan D sama dengan 50 derajat. Yang terakhir kondisi ini, yang pertama kita kerjakan Z dulu, karena Z ini bertolak belakang dengan 100. Ingat bertolak belakang besarnya adalah sama, berarti Z itu 100 derajat. Selanjutnya kita cari yang ini, Z ini. Z ini dan 100 itu adalah dua sudut yang saling berpelurus. Berarti Z itu pelurus berarti 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Berarti Z ini 80 derajat. Selanjutnya kita cari X. X ini saling bertolak belakang dengan Z, bertolak belakang besarnya sama, berarti X sama dengan Z sama dengan 80 derajat.